Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah kajian yang semoga selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk sama-sama kita thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu ini insyaallah dalam rangka kebaikan. Salah satunya adalah dalam rangka tanasuh atau tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling memberikan wasiat, nasihat kebaikan, nasihat kesabaran, nasihat kebenaran, juga nasihat kasih sayang. Kita sangat berbahagia ketika berada di forum atau di kajian seperti ini. Dengan niat yang baik, insya Allah kita mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan atau menempuh perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya nanti ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan beberapa hal yang terkait dengan tema tadi. Saya nanya temanya apa, dadakan saja ya. Temanya bebas, wah bebas. Ya, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya juga ada kajian dan saya sampaikan tentang salah satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu banyak membahas tentang akhlak, tentang adab-adab hati, terutama adab terhadap manusia juga ada, adab terhadap Allah. Salah satu bab yang beliau bahas adalah tentang istiqomah. Kalau jenengan punya kitab Riyadhus Shalihin boleh dibuka di bab yang ke-8. Beliau sampaikan tentang istiqomah. Ya. Jadi istiqomah itu apa? Dari qoma yaqumu qiyaman, itu maknanya berdiri, lurus. Istiqomah dari istaqoma yastaqimu istiqoman.
istiqomatan. Juga maknanya bagaimana proses kita untuk selalu berjalan lurus di dalam agama ini. Ada yang mengatakan luzumus syariah, orang yang disiplin, orang yang kontinu melakukan syariat Allah di dunia, di dalam hidupnya, itu orang yang istiqomah. Kalau kita kembali kepada definisi yang disampaikan, ya mungkin komentar atau jawaban dari para salafus soleh dulu, mereka mengatakan istiqomah itu, misalkan Imam Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan istiqomah itu adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Jadi istiqomah lurus ini. Lurus apa? Lurus ibadahnya, lurus niatnya. Lurus ibadahnya, lurus juga niatnya, dan maksud dari ibadah tersebut lurus, yaitu bertauhid, ikhlas, tanpa melihat ke sana kemari, tanpa dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau menamakan itulah orang yang istiqomah. Khalifah Umar ibnul Khattab radhiyallahu an juga mengatakan bahwa istiqomah itu kamu lurus dalam beribadah kepada Allah dan tidak pelin-pelan, maksudnya tidak seperti ada disebut hewan begitu yang pada suatu saat dia begini, satu saat berikutnya berubah begini. Jadi kamu lurus ibadah kepada Allah dan tidak pelin-pelan, tidak hari ini ibadah besok enggak, atau hari ini kamu ibadah dengan hatimu, besok tidak dengan hatimu lagi. Ini yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab adalah orang yang beribadah tetapi kondisinya jangan seperti orang munafik. Jangan seperti orang munafik. Jadi orang munafik itu ibadah. Di zaman Nabi Muhammad waktu di kota Madinah ada orang munafik. Ibadah juga dia sama Nabi, ikut di belakangnya Nabi, ikut sholat. Tapi hatinya tidak. Hatinya bersama orang-orang kafir. Ya. Hatinya bersama orang-orang kafir. Ini bukan orang yang istiqomah. Jadi istiqomah ini orang yang kontinu ibadahnya, juga hatinya ikhlas lillahi ta'ala. Kira-kira gitu ya. Ini gampang atau tidak sukar? Sesuatu yang sulit. Orang diharapkan dalam hidupnya terus lurus saja, kondisinya selalu dalam kondisi ibadah terus, tidak ada yang berbuat dosa, tidak pernah terpleset omongan, ucapan atau tindakan yang berbau dosa. Sulit apa sulit? Sulit. Sampai tingkatan, nah ini ya, sampai tingkatan seorang sahabat pun ada yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengaku sudah munafik. Ya Rasulullah, qad nafaqa Handolah. Ini sahabat datang pada Nabi. Ya Rasulullah, qad nafaqa Handolah. Nama sahabat ini namanya Handolah. Ya Rasulullah, Handolah wis munafik. Saya ini sudah munafik ya Rasulullah. Terus cerita dia, kok bisa jadi munafik, bagaimana? Kalau saya sedang berada di masjid beribadah dengan jenengan, kumpul dengan jenengan ya Rasulullah,
itu yang teringat surga. Sing dielingku surga, teringat neraka, teringat yang akhirat tolak. Sholat itu juga bisa khusyuk begitu. Sholat itu juga bisa khusyuk kalau yang imami Rasulullah gitu. Tapi ketika saya pulang ke rumah, balik ke rumah, ya sudah, yang tadi itu sudah hilang. Tentang akhirat tadi di pikiran saya sudah nggak ada. Yang hadir ya urusan rumah tangga, urusan anak-anak, urusan istri, ya itu yang terjadi. Sehingga kayaknya akhirat di pikiran saya sudah nggak ada kalau saya di rumah. Sementara kalau saya di masjid dengan jenengan ya Rasulullah, itu kok enak begitu. Rasulullah kemudian menanggapi begini, lau dumtum ala dzalika la safahatkumul malaikatu fit turuqat, atau kama qala Rasul. Seandainya kamu Handola terus menerus seperti itu, seperti ketika bersama Rasulullah tadi, jadi dia ingat akhirat, terus di rumah juga ingat akhirat. Kira-kira kalau diajak anak-anaknya jalan-jalan ke wisata begitu, ingat akhirat juga gitu. Kalau begitu terus keadaanmu, la safahatkumul malaikatu fit turuqat, itu malaikat itu nyalami kamu gitu. Kamu akan disalami oleh malaikat, diberi selamat, kira-kira begitu. Maksudnya apa kata Rasulullah? Sulit. Mungkin bahasa lainnya tidak mungkin. Karena Rasulullah pernah mengatakan istaqimu wala tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian gak akan mampu. 24 jam menjaga diri untuk sedikit pun tidak salah di dalam kehidupan kita, itu tadi gak mungkin. Tetapi tidak menghilangkan perintah orang untuk istiqomah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Handola, sa'atan fasa'ah. Sa'ah itu waktu. Bahasa kita kan saat. Ada saatnya untuk ibadah, ada saatnya untuk ngurus rumah tangga. Ada saatnya. Tapi tidak kemudian menghilangkan keimanan dan kemudian berbuat dosa. Enggak begitu maksudnya. Ada hal yang memang kemudian harus dilakukan, seperti kewajiban-kewajiban yang sunnah-sunnah. Ada juga yang mubah-mubah, yang hukumnya boleh, silakan, asal tidak melalaikan yang wajib. Kira-kira begitu Rasulullah menyampaikan kepada Handola. Maka Rasulullah SAW juga diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqomah ini. Rasulullah SAW diperintahkan di dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, istiqomahlah kamu. Mungkin bahasa lainnya itu ada sabat namanya. Istiqomah, sabat, sabar itu hampir mirip-mirip. Tetap teguhlah kamu di dalam agama ini wahai Muhammad, kama umirta, sebagaimana engkau diperintah. Wa man taba ma'aka, dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Ini ada kenapa kok disebut orang yang bertaubat ini? Berarti syarat orang istiqomah itu dia harus taubat. Gak mungkin orang yang berdosa itu bisa orang yang sering dan mungkin sebagian besar waktu dalam hidupnya dia gunakan untuk kemaksiatan disebut istiqomah, itu nggak mungkin gitu. Dia kalau berdosa dia segera taubat, dosa lagi, taubat lagi. Itu orang yang
bisa istiqomah. Wala tadghaw, dan janganlah kalian melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, kalian kerjakan. Pernah datang seorang sebelum cerita itu, Rasulullah SAW dikisahkan di dalam sebuah riwayat, kelihatan Rasulullah itu sudah muncul ubannya. Hari ini orang-orang yang mungkin sudah agak tua tapi mungkin jenggotan, mungkin rambutnya sekarang nggak kelihatan ubannya, disemir pakai merah, pakai ungu gitu ya, biar nggak kelihatan ubannya. Saya nggak tahu sudah berapa tahun yang lalu sudah muncul banyak putih-putih, sudah mulai meninggalkan dunia hitam, masuk dunia putih. Rasulullah sudah kelihatan tuh ada putih-putihnya, mulai banyak. Kemudian ditanya oleh sahabat, kok kenapa ya Rasulullah sudah muncul uban? Tapi sekarang itu bukan hanya orang tua Pak ya, anak muda itu banyak yang sudah ubanan. Saya punya murid gitu, kelas 9, sekarang kelas 3 SMP ya Pak. Kelas 3 SMP sudah muncul tuh ubannya itu. Saya nggak bayangkan nanti lulus SMA dia udah banyak lagi. Anak SMP, apa karena pikiran gitu ya. Kakek pikiran, stres barangkali. Bisa saja, saya nggak tahu dalam ilmu kesehatannya. Ya, sudah muncul tuh uban. Ya. Nah, Rasulullah dalam sebuah riwayat itu disebut, beliau bersabda, sayyabatni hudun wa akhawatuha. Saya beruban ini gara-gara surat Hud, katanya begitu. Surat Hud dan surat-surat yang semisal dengan surat Hud itu. Lalu kemudian para ahli tafsir mencari kira-kira ayat yang mana dari surat Hud itu yang membuat Rasulullah itu beruban. Nah, kira-kira ayat ini. Fastaqim kama umirta, gara-gara perintah untuk istiqomah inilah kemudian Rasulullah sampai berubah. Dalam riwayat disebutkan begitu. Ada suatu hari seorang sahabat ya, Abu Amr atau Abu Amrah, beliau datang dan minta nasihat, yang kira-kira nasihat ini nasihat yang mujarab gitu. Kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, katakan, informasikan kepada saya satu informasi gitu, atau satu petunjuk yang saya nggak akan nanya-nanya lagi kepada selain jenengan. Ini orang ekonomis begini nih, pengen dapat sesuatu sing wis iki wae cukup gesanggu nak swarga, kira-kira. Rasulullah tidak kalah pintar sama sahabat itu. Beliau juga ngasih wasiatnya juga satu tapi abot. Kata Rasulullah apa? Kul amantu billahi summastaqim. Kul, katakanlah, amantu billah, aku iman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah kamu dengan perkataanmu atau dengan janjimu itu. Sudah, itu aja cukup. Ya itu memang bekal kita menuju surga, ya itu. Kita mengakui Allah ini sebagai Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang mengatur kehidupan kita, yang harus kita sembah setiap harinya, setiap saatnya. Kehidupan kita serahkan kepada Allah, dan udah istiqomah sampai nanti ajal datang. Sudah, itu caranya kita menjemput surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata-kata Rasulullah ini disebut sebagai jawami'ul kalim, ya. Ucapan yang pendek tetapi maknanya sangat luas,
maknanya sangat banyak sekali. Itu kul amantu billahi summastaqim. Rasul mengatakan kul, katakanlah. Maknanya bukan kata-kata saja, bukan kata-kata ucapan tok orang beriman itu. Tetapi kul amantu billah, katakan amantu billah, aku iman kepada Allah. Bahasa iman kepada Allah harus merasuk di dalam hati. Orang iman kepada Allah maknanya juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu iman. Summastaqim, kemudian sudah berjalan kamu istiqomahlah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sangat jelas ini perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah agar kita bisa istiqomah di dalam kehidupan kita. Nah, keistimewaannya apa sih? Salah satu ayatnya itu menyatakan tentang orang-orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di jalan Allah itu, istiqomah di atas syariat Allah, istiqomah dalam kebajikan, kebaikan selama hidupnya, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat. Malaikat itu jamak. Jamak itu lebih dari 2. Berarti bukan satu yang turun. Bukan satu yang turun kepada orang yang istiqomah tadi. Ngapain turun kepada mereka? Mereka akan memberikan kabar gembira, kabar yang menenangkan dan menyenangkan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Mereka mengatakan kepada orang-orang yang istiqomah, alla takhafu, tidak usah takut, wa la tahzanu, tidak usah sedih. Takut itu apa? Takut itu terhadap sesuatu yang belum terjadi. Mohon maaf, ada yang mengatakan bahwa kapan ini malaikat akan turun? 1, ketika meninggal, 2, ketika di dalam kubur, 3, ketika nanti dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, diberi kabar yang menenangkan oleh malaikat. La takhaf, gak usah takut. Gak usah takut terhadap masa depanmu. Masuk kubur, tenang saja, nikmat-nikmat gitu. Ketika nanti dibangkitkan, setelah hari kebangkitan nanti ada hisab, ada pemberian kitab, pemberian rapot itu, ada harus jalan di atas sirat. Tenang saja, la takhaf, gak usah takut. Kamu orang baik, kamu orang yang istiqomah, lulus, nah gitu kira-kira. Wala tahzanu, dan kamu juga gak usah sedih. Sedih itu biasanya sesuatu yang sudah terjadi. Mungkin kerabat kamu meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga, ada yang ngurus. Tenang saja. Dosa-dosamu tenang saja, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak kan? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'atun. Dan kalian bergembiralah, kalian akan mendapatkan surga yang sudah dijanjikan kepada kalian. Itu ayatnya panjang sebenarnya. Nahnu awliya'akum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini adalah aulia, wali-walimu, kami yang ngurus. Urusan-urusanmu kami yang ngurus, kata gitu. Di mana? Fil hayati dunya wa fil akhirah. Dalam kehidupan dunia dan di akhirat, kami yang bantu kamu, tenang. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Di surga kamu mendapatkan apa saja yang kamu senangi, apa saja yang kamu minta, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulam min ghafurir rahim, semuanya itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Ghafur. Disebut di situ yang Ghafur, yang Maha mengampuni dosa-dosa. Rahim, yang Maha memberikan rahmat
memberikan kasih sayang untuk orang-orang beriman nanti di akhirat. Dan banyak lagi balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dalam ayat maupun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ada beberapa hal bagaimana caranya, dan ini sangat sering sekali ditanyakan. Gimana caranya kita bisa istiqomah? Itu intinya kan biasanya. Gimana caranya kita bisa istiqomah di dalam kehidupan ini, istiqomah di dalam beragama, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam dakwah dan seterusnya. Gimana caranya? Itu yang sering ditanyakan, dan saya juga melihat di para jawaban para ustadz itu kadang ya ada perbedaan-perbedaan. Nah, saya ambil dari ilmunya dari mereka itu. Salah satunya adalah jawaban mereka, gimana caranya orang istiqomah? Orang harus punya ilmu. Itu yang pertama. Orang harus rajin menuntut ilmu. Karena dari ilmu, dari sesuatu yang kita fahami, kemudian kita yakini, kemudian kita tuh semangat ibadahnya. Gak gampang gak gampang futur, gak gampang kemudian tiba-tiba males. Enggak begitu. Orang yang punya ilmu biasanya lebih kebal dengan rayuan-rayuan setan itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jalannya menuntut ilmu banyak, bisa lewat kajian, bisa lewat membaca buku, bisa dengan mendengarkan ceramah atau melihat ceramah. Sekarang itu bisa melihat, mendengar ceramah dari handphone kita masing-masing. Yang semuanya kita bisa dapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan keilmuan, pemahaman kita dan juga ibadah kita. Khususnya tentang amalan-amalan yang harusnya kita istiqomahi dalam kehidupan ini gitu. Sholat, apa sih fadilahnya sholat? Setelah kita tahu caranya, fadilahnya sholat, fadilahnya wudhu, sampai orang wong sing sregep wudhu, karena dia habis baca fadilahnya orang berwudhu. Fadilah membaca Al-Quran, fadilah sedekah dan seterusnya. Sampai nggak kurang-kurang biasanya orang sekarang itu. Kadang ada orang begini, dibacakan ayat sama dibacakan hadis itu sudah kayaknya sudah biasa. Oh, ini bahaya. Dibacakan ayat, dibacakan ini fadilahnya di dalam surat ini ayat sekian, atau di dalam hadis ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Ada yang mungkin sudah kok itu aja yang disampaikan. Wah, ini bahaya juga. Nggak apa-apa kalau dia sudah hafal, nggak apa-apa. Kadang sudah, kalau orang mau tahu atau mencari tahu ilmunya lebih dalam, bisa cari tentang, kadang kan orang tuh pinter nulis begitu, nulis tentang fadilah-fadilah amal itu kan bisa tuh. Misalkan dengan ditulis judulnya dahsyatnya sodako, gitu. Dikasih motivasi begitu di buku itu biasanya, atau di ceramah gitu ya, dahsyatnya sodako. Ada lagi apa contohnya lagi? Keajaiban sodako. Padahal ayatnya juga itu gitu. Hadis-hadisnya itu juga. Tapi dia termotivasi dengan tadi judulnya. Kadang orang begitu ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penting. Jadi yang pertama, bagaimana kita sering rajin untuk menuntut ilmu. Sering rajin untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk menghilangkan, mohon maaf, kebodohan kita terhadap syariat. Kebodohan kita terhadap hakikat sebuah amal. Ini perlu dihilangkan. Dengan apa? Dengan cara mengetahui dalamannya ibadah kita itu, hingga kita bersemangat. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan waktu kita beribadah, jangan ditunda-tunda.
Karena waktu itu ya sekarang ini yang kita miliki. Yang sudah lewat ya sudah lewat, bukan milik kita lagi. Yang akan datang belum tentu milik kita. 1 jam ke depan belum tentu milik kita. Belum tentu 1 jam ke depan itu betul-betul kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh yang harusnya sekarang kita lakukan. Maka jangan ditunda-tunda. Ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Badiru, jadi orang tuh dalam hal ibadah harus bukan cepat-cepat ya, tapi bersegera untuk melaksanakannya kalau memang waktunya sudah tiba. Nanti ada pesan bersegera itu jenengan sholat duhur jam 10 kan? Itu bukan bersegera, itu namanya tergesa-gesa ya. Dan nggak sah namanya. Jadi bersegera dalam ketaatan. Badiru bil a'mal, bersegeralah kamu melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, karena kamu akan berlomba menghadapi fitnah. Fitnah ini bisa saja maknanya ujian. Fitnah itu bisa saja rayuan setan. Bisa saja hal-hal yang menghalangi kita sehingga tidak jadi melakukan amal soleh itu. Itu fitnah. Dan fitnah itu kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap, kata Rasulullah. Sehingga kita nggak bisa melawannya. Mohon maaf, ada waktu di sini misalkan ini, baca Quran. Ada waktu kita baca Quran di sini, di tempat ini. Tapi kemudian nanti aja di rumah. Kalau sudah pulang, sudah sampai rumah, ba'da maghrib saya baca Quran. Sampai rumah, mbono tamu, anaknya pengen diajak keluar, istrinya pengen dibelikan ini kan. Hati-hati. Selama kita bisa kita lakukan amal soleh itu, waktu itu ya sudah waktu itu kita lakukan. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Kata Rasulullah, ada orang di pagi hari itu masih beriman, sorenya sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, atau sore harinya dia masih beriman tapi paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Kenapa? Karena dia menjual agamanya dengan kenikmatan atau harta dunia. Ya, ini mengerikan sekali. Sampai menjual keimanannya gara-gara keduniaan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga. Jadi bagaimana kita istiqomah? Yang ketiga itu memiliki perhatian terhadap Al-Quran. Ini sepertinya nasihat yang khusus ini ya. Nasihat yang khusus ini. Kalau tadi kan umum semuanya, semua amal soleh ya. Tapi ini ada khusus ini. Al-Quran. Hendaklah ada di dalam kehidupan kita itu perhatian yang lebih kepada Quran ini. Sebagai kitab suci, sebagai minhajul hayat, sebagai manhaj atau jalan kehidupan seorang muslim itu Al-Quran. Bahkan Allah nyebutkan kalau kita punya perhatian kepada Quran, kita ini dikokohkan di dalam agama ini, diteguhkan di dalam agama ini. Di dalam Al-Quran disebutkan, Kul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haq. Katakanlah bahwa Al-Quran itu diturunkan lewat malaikat Jibril dari Tuhanmu bil haqqi, dengan kebenaran. Liyusabbital ladzina amanu. Ini agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, mengokohkan orang-orang beriman dengan Quran tadi.
wahudan, dan dia Quran tadi sebagai petunjuk, wa busyra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira untuk orang-orang Islam. Allah sendiri mengatakan dengan Quran tadi yang dibawa oleh Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, itu liyusabbital ladina aman, agar kita sabat. Itu coba dalam sehari itu merasa nggak enak kalau kita nggak ada hubungan dengan Quran. Baca misalkan, mulai dari yang paling ringan. Paling ringan mendengarkan apa membaca? Mendengarkan. Membaca Al-Quran, entah itu berapa ayat, ya mulainya, nanti lama-lama ditambah banyak. Syukur-syukur ada yang ikut program 1 hari 1 juz gitu ya. Kalau nggak ada 1 hari setengah juz. Kalau nggak ada berapa tuh? 1 minggu 1 juz. Ada? Nggak ada belas. Iku belas itu masalah ini gue. Nggak ada belas. Sehalaman misalnya pada maghrib atau habis apa sebelum tidur, masya Allah masih buka, gampang loh, nggak usah. Quran ada di sini, Quran ada di HP kita masing-masing loh, gratis. Kalau ada Quran itu mungkin di rumah saya nggak ada Pak, di HP bisa. Yang sering, mohon maaf, yang sering kita bawa kemana-mana Quran apa HP? HP. Taruhlah Quran di situ. Sampai ada itu Pak. Ada aplikasi, saya pernah punya itu, saya pernah download aplikasi itu. Jadi aplikasi saya lupa namanya. Jadi ketika kita, mohon maaf begini ya, nutup kan, terus kita buka. Ketika kita buka begini, itu ayat yang muncul. Nutup lagi, kita buka lagi, ayat berikutnya. Jadi kalau tadi ayat pertama, ini ayat kedua. Kita tutup lagi, kemudian kita buka lagi, mau buka apa, WhatsApp atau apa gitu ya, yang terbuka itu ayat gitu. Jadi tiap buka itu ada ayat, tapi kalau nggak ada niat ya dilewati, ngono ya ora diwaca kan. Kan begitu. Jadi perlu istiqomah ya. Jadi membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran. Di samping banyak pahalanya, setiap hurufnya ada 10 pahala. Ya, di hati insya Allah menenangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan nanti bagi orang-orang yang sering membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaatnya di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, nanti akan datang dia Quran itu sebagai syafaat buat orang-orang yang membacanya. Ashabihi itu kan teman-temannya. Sohib itu kan teman kan dekat ya, bukan teman jauh. Sohib ya kan. Nah sohib kita ini apa? WA maksudnya wawasan Al-Quran Pak. WA Insya Allah akan menyelamatkan kita, memberikan syafaat kepada kita. Belum lagi nanti ada, kalau begini kita kumpul begini, waktunya kita tadabbur Al-Quran. Saya yakin ketika ada kajian di sini mesti ada disebutkan ayat Quran, disebutkan terjemahannya, maknanya dan seterusnya. Selanjutnya yang keempat itu ya sering-seringlah bergaul dengan orang-orang yang juga mereka itu orang soleh atau orang-orang yang istiqomah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian termasuk bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Rasulullah SAW memberikan permisalan, ini teman karib tadi ya. Teman itu bisa di dunia nyata, di dunia maya juga ada. Kadang kita temannya di dunia nyata nggak banyak, tapi di dunia maya banyak sekali.
Ya. Itu juga berlaku ini. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Tentang si penjual minyak wangi, kalau engkau tidak membeli minyak wanginya, maka engkau akan dapat bau wanginya. Kan berteman, oleh ambune enak. Adapun tentang si tukang pandai besi, di sini ada yang apa namanya ngelas di sini. Nah, sebenarnya mana yang nggak minyak wangi Ta'ala dalam keadaan kita juga istiqomah. Sedikit saya tambahkan, saya pesan saya kepada santri yang lulus itu biasanya istiqomah. Di sini kalian menghafal Quran, di sini kalian membaca Quran, pagi sore baca Quran. Jangan sampai kamu pulang dari sini, keluar dari sini mungkin nyambung belajar di perguruan tinggi, terus Quranmu kamu tinggal. Itu pesan saya kepada para santri. Nah, di sini juga para santri, pesan saya buat diri saya dan jenengan semua, jangan lupakan itu tadi ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus continue hingga Allah memanggil kita semuanya dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.